Halo semuanya. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran dalam keterampilan sosial emosional atau yang sering kita sebut dengan CESEL. Sebelumnya, kami ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Diah Kirana, dan ada juga Fitri Ramanti dan juga Sarlin Cedanga. Yuk kita mulai bahas. Hari ini kita akan membahas mengenai tantangan guru sebagai teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Untuk rekan-rekan guru, apa saja sih tantangan yang harus kita hadapi? Wah, ternyata banyak banget bukan? Nah, salah satu tantangan guru yaitu yang pertama, guru harus mampu memaknai kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebagai guru harus memperhatikan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru harus mampu mengambil keputusan dengan bijak dalam setiap situasi. Guru juga harus mampu menahan emosional dalam menghadapi tingkah laku peserta didik. Nah, selain itu, guru juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Selain itu, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tantangan dalam mengelola emosi sendiri, di mana sebagai seorang guru dihadapkan pada situasi yang memicu emosi seperti siswa yang nakal atau orang tua siswa yang mempermasalahkan hal-hal tertentu. Oleh karena itu, guru perlu mampu mengelola emosinya sendiri agar dapat memberikan respon yang dapat menghadapi situasi tersebut. Nah, tantangan ini dapat diatasi dengan cara belajar mengenai emosi sendiri. Nah, dan menerapkan strategi pengelolaan emosi yang tepat seperti teknik relaksasi maupun meditasi. Untuk yang kedua, yaitu tantangan dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa, di mana sebagai seorang guru perlu membangun hubungan yang baik dengan siswa agar menjadi contoh dan teladan dalam hal sosial emosional. Nah, tantangan dalam hal ini adalah bagaimana membangun hubungan yang baik dengan siswa yang memiliki latar belakang, minat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Guru juga perlu memahami siswa secara individual dan menerapkan strategi yang tepat dalam membangun hubungan yang baik itu, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati dan menghargai perbedaannya. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tantangan dalam mengajarkan keterampilan sosial, di mana sebagai seorang guru juga perlu mengajarkan keterampilan sosial kepada siswa agar dapat menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana mengajarkan keterampilan sosial secara efektif dan membuat siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengajarkan keterampilan sosial serta menerapkan strategi yang tepat seperti pembelajaran yang interaktif dan praktek secara langsung. Pengalaman saya dalam mengamati proses belajar mengajar di beberapa sekolah ada 3. Yang pertama, tantangan dalam mengelola emosi. Yang kedua, tantangan dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa. Yang ketiga, tantangan dalam mengajarkan keterampilan sosial. Nah, yang pertama terkait tantangan dalam mengelola emosi. Dalam hal ini, saya pernah mengamati seorang guru yang kesulitan dalam mengelola emosinya ketika dihadapkan dengan siswa yang nakal dan sulit diatur. Selanjutnya, guru tersebut terlihat marah dan frustasi, sehingga responnya kurang tepat dan dapat memicu reaksi negatif dari siswa. Nah, oleh karena itu, penting bagi guru untuk dapat mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri agar dapat memberikan respon yang tepat dan positif dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, yang kedua terkait tantangan dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa, yaitu saya mengamati
guru yang kesulitan dalam membangun hubungan yang baik. Dalam hal ini, guru tersebut terlihat tidak mengenal siswanya secara individu dan juga kurang mampu menunjukkan rasa empati dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, hal ini membuat siswa sulit untuk merasa nyaman dan terbuka dengan guru tersebut, sehingga sulit untuk membangun hubungan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami siswa secara individu dan menunjukkan rasa empatinya dalam menghadapi situasi tertentu. Yang ketiga, terkait tantangan dalam mengajarkan keterampilan sosial. Nah, yang saya amati yaitu guru hanya memberikan penjelasan teori tanpa memberikan contoh konkret atau praktek langsung. Nah, hal ini membuat siswa sulit memahami dan menerapkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengajarkan keterampilan sosial secara efektif dalam menerapkan strategi yang tepat, seperti pembelajaran interaktif dan juga praktek langsung. Misalnya, kasus yang saya temukan yang pertama, kesulitan menghadapi peserta didik yang sudah diajari tetapi tidak paham-paham. Yang kedua, guru pilih kasih. Yang ketiga, guru memiliki sifat yang galak. Yang keempat, guru tidak konsisten dalam melakukan penilaian. Dan yang keempat, penjelasan materi hanya berputar-putar dan kurang inovatif. Sekolah sebagai tempat belajar untuk siswa ini ternyata dapat mendukung pembelajaran sosial emosional loh. Nah, caranya itu adalah yang pertama, menyediakan program pembelajaran khusus untuk keterampilan sosial emosional. Jadi sekolah ini dapat mengintegrasikan pelajaran tentang empati, pengelolaan diri, keterampilan sosial, pengelolaan emosi, dan yang lain-lain ke dalam kurikulum mereka. Yang kedua, yaitu membuat lingkungan belajar yang aman dan positif. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keterlibatan dan kepercayaan diri siswa dengan cara memberikan dukungan positif dan juga merangsang untuk menjalin hubungan yang baik antara siswa dan guru ataupun antara siswa dengan siswa. Yang ketiga, membangun komunitas belajar yang inklusif. Sekolah dapat mendorong siswa untuk bekerja sama, saling membantu, saling menghargai keanekaragaman yang ada di dalam kelompok mereka. Yang keempat, yaitu melibatkan orang tua ataupun keluarga. Sekolah dapat melibatkan orang tua dan keluarga dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, yaitu caranya dengan mengadakan kegiatan atau pertemuan dengan orang tua di sekolah. Jadi di sini guru dan orang tua bisa membahas strategi atau praktik yang bisa mereka gunakan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya di sekolah namun juga bisa diterapkan di rumah. Namun dalam mewujudkan cara-cara ini terdapat beberapa tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama, keterbatasan waktu. Sekolah mungkin mengalami keterbatasan waktu dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum mereka, sehingga mereka perlu mencari cara yang efektif dan efisien untuk melakukannya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Sekolah mungkin mengalami keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran sosial emosional seperti kurangnya dana, staf, ataupun teknologi fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, tantangan kelas yang heterogen. Siswa datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda dan juga beragam, sehingga sulit untuk mengembangkan program pembelajaran sosial emosional yang dapat diadaptasi untuk semua siswa. Yang keempat, pendidikan yang hanya berfokus pada akademis. Pendidikan saat ini cenderung lebih berfokus pada akademis daripada keterampilan sosial emosional, sehingga menambah tantangan bagi sekolah dalam mengubah prioritas ini dan meningkatkan perhatian pada keterampilan sosial emosional.
Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional antara lain yang pertama ada kematangan sosial, di mana peserta didik yang kurang matang emosional dapat mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka dan memahami emosi orang lain. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial, di mana peserta didik memiliki keterampilan sosial yang buruk. Mungkin kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelas mereka dan bekerja dengan tim. Kemudian yang ketiga ada dukungan keluarga, di mana peserta didik yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga mereka mungkin lebih sulit untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional dan menghadapi masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lingkungan sosial, di mana peserta didik yang tinggal di lingkungan yang kurang stabil atau memiliki tingkat kekerasan yang tinggi mungkin lebih sulit dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional dan mengatasi trauma atau tekanan yang mereka alami. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, guru dan sekolah dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, menerapkan pendekatan yang berbeda untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda, di mana guru memahami kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana guru dan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk peserta didik yang mungkin kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional, seperti dengan memberikan dukungan emosional atau sumber daya tambahan. Kemudian melibatkan keluarga dan komunitas. Guru dan sekolah dapat melibatkan keluarga dan komunitas dalam pembelajaran sosial emosional dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk peserta didik. Kemudian menyediakan sumber daya tambahan, di mana guru dan sekolah dapat menyediakan sumber daya tambahan seperti konseling atau dukungan terapeutik untuk peserta didik yang membutuhkan. Kemudian menyediakan pelatihan untuk guru di mana guru perlu dilatih dalam penerapan pembelajaran sosial emosional dan strategi untuk mengatasi kendala yang muncul dalam kelas. Dengan penerapan strategi-strategi ini, guru dan sekolah dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial emosional yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan sehari-hari di masa depan. Nah, selain itu, ada pun strategi yang dapat mengenali karakteristik peserta didik agar dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, mengenali temperamen peserta didik, di mana dalam mengenali temperamen peserta didik ini dapat dilakukan dengan mencari karakter peserta didik yang nampak dan mudah dalam beradaptasi. Kemudian yang kedua, di mana karakter peserta didik yang cenderung berhati-hati dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, karakter peserta didik yang lambat beradaptasi serta rentan mengeluarkan emosinya. Kemudian ada mengamati proses pembelajaran peserta didik. Kemudian melaksanakan komunikasi dua arah untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan peserta didik. Lanjut, kita akan bahas tentang film-film yang relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Mungkin dari kalian bisa coba untuk menonton film-film ini. Yang pertama, ada film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini diadaptasi dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Siapa sih yang gak tahu film Laskar Pelangi, apalagi lagunya nih udah terkenal banget. Nah, di sini dari kelompok kami akan menceritakan beberapa adegan yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi yang pertama itu pada saat Ikal dan teman-temannya itu berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dari adegan ini menunjukkan pentingnya nilai kegigihan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan dan rintangan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ketika si Lintang gagal masuk sekolah impiannya. Nah, adegan ini ketika Lintang, si salah satu temannya Ikal ini, mengalami kegagalan dalam ujian masuk ke sekolah yang diimpikannya.
Adegan ini menunjukkan betapa sulitnya dalam menghadapi kegagalan dan perasaan tidak mampu. Namun juga mengajarkan kita bahwa kita dapat belajar dari kegagalan tersebut dan terus berusaha untuk meraih impian kita. Selanjutnya, ada juga adegan ketika si Harun, salah satu temannya Ikal, itu memutuskan untuk membantu ayahnya sebagai nelayan daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari adegan ini, kita dapat belajar pentingnya menghargai dan memahami pilihan hidup seseorang, serta menekankan bahwa pendidikan bukan satu-satunya jalan untuk sukses. Nah, selanjutnya ada juga bantuan untuk Rintik. Jadi adegannya ini ketika si Ikal dan teman-temannya itu membantu Rintik, murid yang selalu diperlakukan buruk oleh guru dan teman-temannya. Jadi pada adegan ini menunjukkan bahwa pentingnya memiliki nilai empati dan kerjasama dalam membantu dan mendukung teman atau orang lain yang membutuhkan dukungan ataupun bantuan. Setelah Laskar Pelangi, ini ada film yang kedua, yaitu Sekolah Rimba. Jadi Sekolah Rimba ini menceritakan tentang Butet yang meninggalkan karirnya yang telah menanjak untuk mengajar baca dan tulis pada anak-anak di sebuah suku pedalaman. Kira-kira gimana ya? Apakah dia berhasil mengajarnya? Nah, di sini dari kelompok kami mengambil beberapa adegan yang relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ini adalah ketika si Butet ini berbicara dengan muridnya yang bernama Lintang. Jadi Lintang ini anaknya tertutup dan sulit bergaul dengan teman-temannya. Dalam adegan ini, Butet memperhatikan keadaan Lintang dan berusaha untuk memahami perasaannya. Namun, kemudian si Butet ini memberikan dorongan dan dukungan kepada Lintang agar dia lebih terbuka dan percaya diri. Dalam adegan ini terlihat bahwa Butet menggunakan kemampuan empatinya untuk membantu muridnya agar merasa lebih nyaman dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, ada lagi adegan saat murid-murid sekolah rimba melakukan kegiatan pembersihan sungai. Dalam adegan ini, terlihat bahwa para murid diajarkan untuk bekerja sama atau saling berkolaborasi untuk membantu satu sama lain. Mereka juga diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan menjaga kebersihan sungai. Dalam adegan ini terlihat bahwa para murid diajarkan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, peduli terhadap lingkungan, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, ada juga adegan saat murid-murid di sekolah rimba ini melakukan kegiatan menangkap ikan. Nah, kira-kira menurut kalian ngapain nih nangkap ikan? Apa sih hubungannya sama si sosial emosional? Jadi pada adegan ini terlihat bahwa para murid diajarkan untuk memahami cara hidup masyarakat sekitar dari hasil tangkapan ikan. Nah, dari sini kita juga diajarkan untuk bersikap sabar, teliti, dan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam adegan ini terlihat bahwa para murid diajarkan nilai-nilai sosial seperti memahami budaya, cara hidup orang lain, serta berusaha untuk mencapai tujuan dengan tekun dan sabar. Oke, yang terakhir yaitu film Deadwood Society. Jadi film ini udah ada lama banget, tahun 1989. Dan film ini bercerita tentang seorang guru yang bernama Mr. Keating. Jadi gurunya ini menginspirasi para murid-muridnya. Apa sih yang diajarin sama Mr. Keating? Yuk kita bahas. Nah, Mr. Keating ini memperkenalkan dirinya kepada siswa-siswanya dan memberikan pesan penting tentang pentingnya untuk berpikir bebas dan kreatif. Keating juga memecahkan aturan dengan meminta siswanya ini untuk merobek buku sastra mereka. Jadi beberapa part buku itu dirobek yang memicu siswa-siswa tersebut bertanya, kenapa sih bukunya ini harus dirobek? Kemudian si Keating ini menjelaskan dari pandangan atau sisi lain kenapa bagian buku itu dirobek. Lanjut lagi, ada puisi Walt Whiteman atau Walt Whiteman Poetry.
Jadi dalam adegan ini, Mr. Keating memperkenalkan puisinya ini yang menceritakan tentang keberanian, kebebasan, dan kreativitas. Atau kalian bisa coba nonton filmnya ini nanti. Jadi Keating ini menggunakan puisi ini untuk menginspirasi siswa-siswanya untuk mempertanyakan kehidupan mereka dan untuk memulai perjalanan dalam menemukan jati diri sendiri. Oke, lanjut lagi. Sekarang ada adegan pada saat pertunjukan Oh Captain, My Captain. Jadi siswa-siswa ini menunjukkan penghargaan mereka pada Mr. Keating dengan mengadakan pertunjukan puisi yang judulnya kayak tadi nih, Oh Captain, My Captain, yang diambil dari karya Walt Whitman. Adegan ini menunjukkan bagaimana Mr. Keating ini mempengaruhi siswa-siswanya dengan memberikan pelajaran tentang penghargaan pada kebebasan, keberanian, dan juga kreativitas. Selanjutnya, yaitu pada adegan keputusan Neil Perry untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor. Meskipun orang tuanya nggak setuju nih dengan keputusannya si Neil, keputusannya Neil itu menunjukkan bahwa dia itu sudah mampu memilih jalan hidupnya sendiri, meskipun masyarakat memberikan tekanan pada mereka untuk mengikuti norma dan ekspektasi yang telah diterapkan. Nah, yang terakhir ini. Jadi, ada adegan ketika si Keating membantu Todd Anderson mengatasi krisis ketika dia presentasi di depan kelas. Keating ini mengajarkan Todd untuk berpikir kreatif dan mengekspresikan dirinya sendiri dengan cara yang unik dan berbeda. Jadi Mr. Keating di sini berbaik hati membantu Todd untuk memperoleh kepercayaan diri, sehingga dia bisa mengatasi rasa takutnya dalam melakukan presentasi di kelas. Kalau ingin tahu film selengkapnya, bisa ditonton langsung. Hal yang dipelajari dari 3 film sebelumnya terkait guru sebagai agen perubahan. Jadi ada 4 yang dipelajari. Yang pertama ada kreativitas. Jadi guru cenderung lebih kreatif dalam metode pengajaran. Yang kedua, peduli. Guru peduli terhadap siswa. Yang ketiga, pemberdayaan. Guru memberdayakan siswanya untuk mencapai potensi penuh. Dan yang keempat yaitu inspirasi. Guru menjadi agen perubahan yang mampu menginspirasi siswanya agar mencapai impian mereka. Nah, yang pertama terkait inspirasi. Nah, di dalam film Laskar Pelangi ada Pak Harvan dan juga Bu Mus yang memotivasi anak-anak miskin di Belitung untuk tidak menyerah dan tetap berjuang untuk meraih impian mereka. Selanjutnya di Deadwood Society ada John Keating yang diperankan oleh Robin Williams menginspirasi siswanya untuk berpikir di luar kotak atau out of the box dan mengejar impian mereka tanpa takut mengambil resiko. Selanjutnya di sekolah rimba, Pak Balia mengajarkan pentingnya menjaga alam dan lingkungan hidup serta memotivasi peserta didik untuk belajar dan meraih cita-cita mereka. Nah, selanjutnya hal kedua yang dipelajari yaitu terkait kreativitas. Nah, John Keating dalam film Deadwood Society memotivasi siswanya untuk mengeksplorasi kreativitas mereka melalui puisi dan juga mengajarkan impian mereka tanpa takut dikecam atau dihakimi. Nah, hal ini juga terlihat di dalam film Laskar Pelangi, di mana Pak Harvan menggunakan metode pengajaran yang berbeda dari guru yang lainnya, seperti membawa siswa-siswa ke pantai untuk mengajarkan matematika. Nah, yang berikutnya, hal yang bisa dipelajari dari 3 film, ada peduli. Nah, guru yang menjadi agen perubahan biasanya sangat peduli terhadap siswa mereka. Mereka tidak hanya peduli terhadap akademik siswa, tetapi juga masalah pribadi yang dialami oleh siswa. Misalnya seperti yang terlihat di film Laskar Pelangi dan juga di Sekolah Rimba. Nah, yang berikutnya ada pemberdayaan. Nah, jadi guru sebagai agen perubahan cenderung memberdayakan siswanya untuk mencapai potensi penuh mereka. Pak Harvan dalam film Laskar Pelangi memberdayakan murid-muridnya untuk memberi mereka buku-buku dan mengajarkan cara membaca dan menulis.
Di sekolah rimba, Pak Balia memberdayakan siswanya untuk menjadi pelindung alam dan lingkungan hidup.